Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad RPL kelas 5B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang project machine learning yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Science. Oke, jadi di sini ada judul proyeknya. Judul proyek saya ini adalah klasifikasi kategori produk e-commerce berbasis analisis mixer menggunakan deep learning. Kemudian project overview, latar belakangnya sektor e-commerce modern sangat bergantung pada pemahaman perilaku pengguna secara real time untuk mengoptimalkan pengalaman belanja dan meningkatkan konversi. Salah satu sumber data yang paling kaya dan dinamis adalah clickstream, yaitu urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna selama sesi penjelajahan. Jadi ketika pengguna akan berbelanja pada suatu platform, data-data inilah yang diambil dan apa yang dilakukan oleh pengguna di dalam platform tersebut. Seperti dia mau check out apa, uh, jenis yang di check out itu seperti apa gitu. Kemudian kemampuan untuk mengidentifikasi kategori produk utama seperti trousers, skirts, blouse, dan lain-lain. Yang dilihat pengguna secara instan hanya berdasarkan urutan klik, order, harga atau price, dan juga atribut lainnya merupakan tantangan fundamental dalam sistem rekomendasi dan penargetan iklan. Namun, clickstream ini memiliki kompleksitas inherent. Pola interaksi pengguna, misalnya hubungan antara harga, warna, dan juga kategori seringkali bersifat non-linear dan sulit ditangkap oleh model statistik tradisional atau model linear sederhana seperti logistic regression. Jadi model linear sering memberikan akurasi yang jauh lebih rendah mengidentifikasi bahwa hubungan antar fitur memerlukan representasi yang lebih kaya. Jadi oleh karena itu proyek ini tujuannya untuk membandingkan dan membangun solusi klasifikasi yang robust menggunakan pendekatan machine learning lebih lanjut. Kemudian business understanding-nya. Problem statement yang pertama, perusahaan kesulitan mengidentifikasi secara cepat dan akurat kategori produk yang sedang dilihat pengguna berdasarkan aktivitas clickstream. Model linear tradisional tidak mampu menangkap hubungan kompleks. Kemudian yang ketiga, butuh model klasifikasi yang mampu memprediksi kategori produk dengan akurasi setinggi mungkin. Makanya di sini di project ini dibutuhkan dan juga dibandingkan dengan 3 model sekaligus. Nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Kemudian apa yang ingin dicapai pada project kali ini? Itu membangun model klasifikasi yang mampu memberikan kategori produk seperti tadi dengan akurasi yang setinggi mungkin. Kemudian membandingkan performa 3 model tadi dengan pada data tabular di non-linear ini. Dan menentukan yang terakhir menentukan model terbaik berdasarkan akurasi dan weighted F1 score-nya. Solusi approach-nya, sini saya menggunakan 3 model. Untuk yang baseline pertama itu saya menggunakan logistic regression karena model ini paling sederhana untuk klasifikasi multi-class. Jadi ideal juga untuk sebagai tolak ukur dasar untuk melihat seberapa besar peningkatan performa yang diberikan oleh model non-linear. Yang kedua, untuk advanced machine learning modelnya, saya menggunakan random forest klasifikasi karena model ini model ensemble yang kuat, dikenal dengan efektif pada data tabular karena mampu menangani non-linearitas, tidak sensitif terhadap outlier dan scaling fitur. Juga yang tidak lupa, yang terakhir dan wajib adalah deep learning-nya. Di sini saya menggunakan multi-layer perceptron
karena sangat cocok untuk data tabular yang kompleks, di mana ia dapat mempelajari representasi fitur secara otomatis melalui hidden layer atau lapisan tersembunyi yang seringkali memberikan keunggulan performa pada hubungan data yang non-linear. Kemudian bab 4 data understanding ini. Jadi di sini saya menggunakan data clickstream di online shopping tahun 2008. Untuk deskripsi datasetnya, jumlah baris atau jumlah data di sini ada 165.474 sampel, dan kolomnya ada, kolom atau fiturnya ada 14. Kemudian untuk tipe datanya tabular, dan ukuran data dan formatnya 6,519 KB dan dengan format CSV. Deskripsinya seperti ini. Bisa dilihat ada 14 fitur. Di sini kebanyakan datanya adalah integer seperti ini. Untuk contohnya, year ini berisi tahun, kemudian hari seperti biasa 1 sampai 31, kemudian negara itu berdasarkan kode negara. Kalau 29 Polandia, 9 Swiss. Kemudian untuk kategorikal page 1 ini target kategori utama produk seperti trousers dan juga skirts. Mungkin itu saja. Kemudian kondisi datanya, setelah saya proses datanya, saya menemukan tidak adanya missing values atau data yang kosong, dan juga tidak ada duplikasi data. Dan outliernya ada, terdeteksi pada fitur price, dilihat dari boxplot EDA-nya. Namun ditangani secara implisit melalui standar scaler dan model ensemble RF atau random forest. Kemudian imbalance data ada, namun relatif seimbang. Rasio kelas utama 1:30 kali. Kemudian exploratory data analysis atau EDA. Sini ada 3 visualisasi. Yang pertama ada visualisasi distribusi produk, distribusi kategori produk. Jadi dataset ini memiliki keseimbangan kelas yang relatif baik atau balance, di mana tidak ada satu kelas pun yang mendominasi secara signifikan. Meskipun kategori 1 terus adalah terbanyak sebanyak 36.000 dan kategori 2 skirt sebanyak paling sedikit 29.000, perbedaan rasio antara kelas mayoritas dan minoritas masih rendah. Kemudian kedua ada visualisasi data harga per produk, bisa dilihat di sini. Dan di sini ada heat map korelasi fitur. Dan data preparation. Jadi di sini saya data yang pertama melakukan data cleaning, menghapus fitur yang tidak digunakan. Dua fitur yang saya hapus adalah kolom tahun dan juga sesi ID sesinya. Itu saya hilangkan dan tidak saya pakai. Kemudian menghapus duplikasi. Yang ketiga, yang terakhir ada handling data type atau encoding. Dan selanjutnya ada fitur engineering, menghapus fitur page 2. Setelah analisis korelasi, kolom page 2 diidentifikasi sebagai fitur yang menyebabkan data lag. Kolom ini tuh isinya ID produk unik berkorelasi terlalu tinggi dengan variabel target, sehingga membuat model hanya menghafal ID produk, bukan mempelajari pola clickstream sebenarnya. Dan ada data transform, scalingnya standar scaler diterapkan pada seluruh fitur input. Prosesnya ini mengubah setiap fitur sedemikian rupa sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi sigma 1. Kemudian data splitting. Sini saya membagi antara data 80 dan 20%. Yang pertama trainingnya sebanyak 80% dan tesnya sebanyak 20%.
80% 132.379. Kemudian datasetnya 20% yaitu 33.095. Kemudian data balancing berdasarkan di bab 4, class imbalance pada variabel target 1 dianggap tidak signifikan karena rasio kelas mayoritas terhadap kelas minoritas hanya 1,30 kali. Ini karena itu teknik data balancing tidak diterapkan. Hal ini karena untuk menghindari overfitting dan menjaga data asli. Kemudian modeling. Yang pertama, model saya menggunakan logistic regression. Model ini menggunakan fungsi logistik sigmoid atau softmax untuk memetakan hasil kombinasi linear fitur ke probabilitas kelas. Untuk klasifikasi multi-kelas digunakan strategi one versus rest atau VR atau fungsi softmax. Alasannya, logistic regression dipilih sebagai tolak ukur dasar karena merupakan model linear yang paling sederhana untuk klasifikasi multi-kelas. Tujuannya untuk menetapkan batas bawah performa untuk perbandingan. Kemudian hyperparameternya seperti ini. Untuk implementasi singkatnya seperti ini. Untuk hasilnya adalah sekitar 66. Hasil dari model yang pertama adalah 66,21%. Model yang kedua random forest. Alasannya karena menekan model machine learning tingkat lanjut yang paling robust dan efisien untuk menangani data tabular nonlinear. Keunggulannya mengatasi nonlinearitas, anti overfitting, tahan skala dan outlier. Dan terakhir fitur important, kelemahannya komputasi dan memori. Butuh waktu pelatihan yang lebih lama dan penggunaan memori yang lebih besar karena harus membangun ratusan pohon. Parameternya seperti ini dan implementasi singkatnya seperti ini. Hasilnya model ini adalah 98,75%. Kemudian yang terakhir, model MLP, multi-layer perception. Multi-layer perception. Jadi model ini tuh cocok untuk data input tabular yang terstruktur. Deskripsinya bisa dilihat seperti ini. Jadi saya melakukan standar scalar dan juga one hot encoding. Untuk training konfigurasinya seperti ini. Di sini saya menggunakan epoch 15 ini masih belum saya ganti. Kemudian untuk frameworknya TensorFlow dan juga Keras. Dan training prosesnya waktunya sekitar 1 menitan. Resource-nya menggunakan CPU GPU di platform Google Colab. Trainingnya seperti ini. Ini ada loss-nya dan ini ada akurasinya. Jadi model ini mengalami overfitting karena terus menurun seiring berjalannya epoch dari 7 ke 12. Namun garis valuas berhenti menurun secara signifikan di sekitar epoch 10. Apakah model Colab coverage? Ya, jelas pada kedua grafik sekitar epoch 10 hingga 12. Apakah perlu banyak epoch? Tidak, karena valuas telah stagnan dan valaburasi telah mencapai puncaknya. Untuk model summary-nya seperti ini. Dan evaluasinya, dan metrik evaluasi, proporsi dan total prediksi dibuat model yang benar. Alasannya karena kelas target seimbang. Akurasi adalah metrik yang valid dan intuitif untuk memberikan gambaran tepat.
Weight score-nya rata-rata harmonis, misal untuk klasifikasi multi-kelas. Kemudian klasifikasi report, laporan yang menyajikan precision recall dan F1 score untuk setiap kelas secara individual. Kemudian hasil evaluasi model seperti ini. Logistic regression 66,21%, random forest 98,75%, dan deep learning 96,67%. Untuk tabel perbandingannya bisa dilihat. Untuk training paling lama pada deep learning itu adalah sekitar 1 menitan. Dan analisis hasilnya, model terbaik yang memenangkan, yang memiliki persentase paling tinggi dimiliki oleh random forest sekitar 0,9875 atau sekitar 98%, dan F1 score-nya juga 98%. Jadi meskipun kalah dengan MLP, RF ini menunjukkan kemampuan terbaik dalam menangani non-linearitas data clickstream dengan kompleksitas pelatihan yang lebih rendah dibandingkan deep learning. Perbandingan dengan baseline, peningkatan performa dari model baseline ke model lanjutan sangat signifikan dan perbandingannya sangat jauh sekali, dari 66% ke 98%, mencapai 32% lebih. Dan trade-off-nya, random forest yang lebih menang, sedikit unggul dibandingkan MLP. Logistic regression waktunya sangat cepat, hampir instan, tapi juga persentasenya juga rendah. Random forest akurasinya tinggi dengan pelatihan juga cepat dibandingkan MLP, tapi memiliki akurasi yang lebih tinggi juga. Error analyze, overfitting, dan underfitting. Logistik mengalami underfitting, performa rendah karena performanya rendah juga. Mungkin jadi menunjukkan model ini tuh terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas data. Random forest performanya paling tinggi dan seimbang. Menurut saya ini overfitting. Karena pada tesnya persentenya juga sangat tinggi sekali. Deep learning juga sama. Ini mengalami overfitting. Meskipun demikian, performa pada dataset tetap sangat tinggi, menunjukkan bahwa dropout, early stopping efektif memitigasi risiko overfitting yang parah. Oke, kesimpulannya, model terbaik dimiliki oleh random forest untuk data ini. Masanya akurasi tinggi dan juga F1 score-nya identik, tinggi sekali juga. Random forest ini sedikit lebih unggul dan efisien dalam komputasi dan interpretasi dibandingkan MLP yang lebih kompleks. Waktunya lebih cepat, tetapi hasilnya lebih tinggi dibandingkan MLP. Capaiannya yang dicapai adalah membandingkan model baseline dan model nonlinear untuk klasifikasi kategori produk telah tercapai dan sangat sukses. Insight datanya, hubungan antara fitur log clickstream dan kategori produk bersifat sangat nonlinear. Dibuktikan oleh kegagalan model linear logistic regression yang hanya mencapai akurasi 66,21%. Ini saya melakukan import library terlebih dahulu, seperti import pandas, import NumPy, kemudian import matplotlib ini untuk menampilkan grafik dan juga lain-lainnya. Dan juga tadi lupa ada library machine learning-nya juga, seperti Sklearn dan train test bed ini juga. Kemudian ada juga library deep learning seperti TensorFlow. Dan selanjutnya saya membuat sebuah kode untuk
membuat folder-folder untuk menyimpan data hasil datanya, seperti untuk menyimpan model, untuk menyimpan data yang telah diproses, dibersihkan, kemudian untuk menyimpan gambarnya juga. Yang kedua adalah di sini saya melakukan data loading dan juga cleaning. Yang pertama datanya itu data ISOP plotting tahun 2008. Di sini saya melakukan hapus kolom yang tidak penting seperti tahun dan juga sesi ID. Kemudian saya melakukan hapus data duplikatnya dan juga data yang kosong. Tapi saya tidak menemukan data kosongnya. Kemudian setelah itu datanya sudah dibersihkan dan disimpan sebagai data yang sudah bersih. Kemudian saya melakukan eksplorasi data atau EDA. Di sini saya membuat visualisasi satu. Yang pertama distribusi kelas, kemudian hubungan harga versus kategori, kemudian korelasi heatmap-nya. Dari box plot ini saya bisa melihat rentang harga untuk setiap kategori produk dan heatmap-nya, membantu melihat korelasi antar variabel numeriknya. Kemudian saya juga melakukan preprocessing, speed, dan scaling. Yang pertama ada page 2 plotting model ini. Kemudian memisahkan fitur X dan Y-nya juga. Kemudian melakukan standarisasi scaling dan split data. Jadi 80% data tren, kemudian 20% untuk tes. 80% sekitaran 1.300-an dan 20% sekitaran 300-an. Kemudian sini saya melakukan modeling. Yang pertama ada logistic regression, karena model tolak ukur yang paling sederhana saya menggunakan logistic regression ini, dan untuk hasilnya mungkin ini kurang bisa menangkap numerik dan hasilnya sekitaran 66%. Dia model juga disimpan di hasilnya. Kemudian yang model kedua Advanced ML-nya saya menggunakan Advanced Machine Learning, saya menggunakan Random Forest. Kenapa menggunakan algoritma ini? Karena ensemble yang kuat di data tabular. Sini hasilnya sangat baik sekali, menunjukkan di 98%, hampir sempurna. Dan fitur yang paling pentingnya ada harga, warna, dan lokasi. Kemudian yang ketiga menggunakan deep learning MLP. Untuk arsitekturnya menggunakan TensorFlow Keras, dan juga untuk input layernya menggunakan NumPy neuron. Kemudian dropout ini untuk mencegah overfitting. Kemudian dense-nya 32 neuron, kemudian outputnya 4 neuron, dan aktivasi softmax. Dan untuk hasilnya bisa dilihat di sini sekitaran dan saya di sini menggunakan 15 epoch. Sebenarnya bisa diubah-ubah, tapi saya cukup menggunakan segini. Dan untuk trainingnya ini sekitaran 1 menitan kurang lebihnya. Dan hasilnya sekitaran 98,67%. Ini lebih sedikit turun ketimbang pada random forest regression-nya. Pada random forest. Kemudian di sini menampilkan model summary-nya juga. Bisa dilihat di sini. Kemudian oke, selanjutnya ada evaluasi dan juga visualisasi. Ini adalah kode untuk final evaluasinya. Di sini bisa dilihat saya juga menggunakan untuk membuat plot akurasi juga, kemudian plot loss-nya juga, dan juga tidak lupa confusion matrix-nya.
untuk setiap model. Jadi bisa dilihat di sini ada uh, hasil untuk akurasi deep learning-nya, bisa dilihat di sini, dan juga untuk loss-nya pada deep learning. Kemudian ini matriksnya untuk logistic regression adalah 66,21% dan juga random forest regression 98,75% dan juga yang terakhir deep learning 98,67%. Untuk recall advanced score-nya bisa dilihat di sini, precision, recall dan advanced score-nya. Oke, yang terakhir di sini saya membuat 3 model perbandingan. Yang pertama ada logistic regression, kemudian random forest. Untuk urutan yang terbaik di sini dimiliki oleh pada random forest regression dengan presentasi 98,75%. Kemudian untuk deep learning-nya 98,67% dan juga logistic regression-nya yang kecil sendiri di 66,21%. Oke, untuk analisanya random forest regression ini memiliki performa yang hampir setara dan lebih baik dibandingkan logistik. Jadi mungkin di logistic regression tidak bisa menangkap pola numeriknya dan di random forest ini sangat bisa menangkap pola numerik dari datasetnya. Jadi kesimpulannya random forest ini jadi pilihan terbaik karena lebih cepat dilatih dan juga memberikan interpretabilitas fitur yang baik. Dan ini kemudian evaluasi dan comparison untuk menampilkan perbandingan akurasinya dan juga advanced score-nya. Bisa dilihat juga random forest juga memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua model yang lain. Apakah apakah ini ada overfitting? Menurut saya ini ada, tapi sedikit karena presentasi dari model deep learning dan juga random forest-nya sangat tinggi sekali. Kedepannya mungkin ini bisa menjadi perbaikan untuk saya. Sekian untuk presentasi yang sudah saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.